Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Malam Pak, suara itu, Aji sangat mengenalnya. Aji menoleh. Malam Jen, lah kamu ngapain di sini? Aji tersenyum sambil bertanya ke wanita itu. Wanita itu tak menjawab, malah beranjak mendekat ke Aji. Ia menarik kursi di depan pria itu lalu duduk tanpa dipersilahkan. Lagi nongkrong, Jenny menjawabnya. Masih apa? Ma bapak, senyuman penuh arti ditampakkan oleh wanita itu. Ia menatap bola mata Aji dengan aura yang membuat tubuh pria itu sedikit bergetar. Sesaat, Aji mengernyitkan alisnya merasa heran dengan tingkah wanita itu. Tidak biasanya ia seperti ini, benak Aji. Dasar, Aji hanya menggelengkan kepalanya pelan lalu membalas senyuman wanita itu. Bapak makin hari makin gak sudi melihat Jenny ya. Wajah cemberut terlihat di wajah wanita itu saat Aji mengalihkan kembali pandangannya ke depan. Bukan gitu, tapi tak tahu harus dengan kata apa yang pas untuk Aji kemukakan ke wanita itu. Setelah kejadian malam itu, Aji jelas akan mengingat kembali jika bertemu dengan Jenny. Begitu juga dengan wanita itu yang tiap malam selalu dilanda rasa ketergantungan terhadap Aji. Masih terasa seperti sesuatu yang mengganjal dan ingin segera dituntaskan. Bahkan bisa dikatakan walaupun ia sering melakukannya dengan kekasihnya, namun ia masih merasa ada yang beda. Pak, Jenny memanggil Aji dengan suara pelan. Apalagi, Jenny mengerutkan keningnya saat mendengar suara Aji yang seperti tak senang jika ia berada di sampingnya. Bapak nggak suka ya kalau Jenny ada di sini, Dang? Bukan gitu, Aji mengusap wajahnya, mencoba menoleh ke wanita itu. Saat melihat bola mata Aji, Jenny hanya bisa menelan ludah sambil merapatkan keduanya. Karena merasakan sesuatu baru saja di bawah sana. Senyum penuh arti tersirat di wajah cantik wanita asal Tondano itu. Kenapa kamu senyum-senyum? Jenny hanya menggelengkan kepalanya sambil memasang tampang yang menurut Aji sangat aneh. Kamu emang sendirian aja kesini? Aji bertanya kembali. Sama Jenny cowok, Pak. Jawab Jenny lalu menoleh ke arah seorang pria yang baru saja mendekati mereka. Oh, mana cowok kamu? Tanya Aji. Tuh, seorang pria sedang berdiri di samping mereka. Lalu Aji menoleh sambil tersenyum. John, kenalin dang Pak Aji, kita bos, kata Jenny. Hai, Aji. Aji berdiri lalu mengulurkan tangannya. John, Pak, jawab pria itu sambil berkenalan dengan Aji. Pak, Jenny duluan nih, so mau pulang, ujar Jenny membuat Aji tersenyum. Perasaannya lega setelah mengetahui wanita itu akan segera meninggalkannya. Oke, hati-hati, jawab Aji. Pak, torang duluan pigi nih, kata John lalu mereka berdua meninggalkan Aji. Aji hanya menggelengkan kepalanya menatap kepergian kedua pasangan itu. Saat sepeninggalan Jenny dan John, Aji kembali mengingat tentang Reni. Sepertinya Aji masih enggan untuk pulang ke kosan, karena jika sudah di kosan maka ia takutnya akan kembali mengingatnya. Beberapa saat kemudian Aji yang masih melamun sambil memandangi beberapa klub motor yang sedang berpawai ria di kawasan tersebut tak menyadari bahwa seseorang menghampiri mejanya. Pak,
Aji menoleh dan sedikit terkejut saat mendapati Jenny berada di belakangnya. "Loh kok? Si John pulang duluan, Pak," kata Jenny menjawab apa yang digambarkan oleh wajah Aji. "Terus ngapain kamu di sini?" Aji bertanya. "Mau nemenin Pak Aji," jawab Jenny. "Kapan lagi mau baku dapat dengan Bapak malam-malam begini?" Jen, ada-ada aja kamu," kata Aji. Terlihat senyum tipis di bibir wanita itu, lalu kemudian mengambil posisi di kursi yang sebelumnya ia tempatin. "Pak, masih lama mau duduk sini?" Jenny bertanya kembali sembari menatap penuh tanya wajah pria di hadapannya. "Kenapa emangnya? Jalan yuk, muter-muter kemana kek?" jawab Jenny sambil menyilangkan kedua tangannya lalu mengelus lembut lengannya sendiri. Aji menatapnya sesaat lalu mengangguk pelan mengiyakan permintaan wanita itu. Karena menurut Aji ada baiknya ia mengikuti saran wanita itu. Mungkin bisa sedikit menghiburnya kali ini. Mobil keluar dari kawasan Megamas dan Aji kembali menyetir saat baru saja membayar biaya masuk di salah satu loket. "Pak, Jenny memecah keheningan saat beberapa waktu mereka masih diam di dalam mobil. "Iya, Jen. Jenny pengen ngomong sesuatu." "Ngomong aja," jawab Aji sambil sesekali menoleh. "Pak, Bapak jangan marah neh," kata Jenny sengaja menggantungkan ucapannya. Ia menoleh ke Aji. "Enggak lah, kenapa juga aku harus marah? Bapak so lupa tuh kejadian di Bandung." Tatapan Jenny terlihat senduh. Aji terdiam, tak berani menolehkan wajahnya ke samping. "Kok nggak dijawab, Pak?" Mendengar kembali pertanyaan Jenny, Aji akhirnya menoleh lalu membalas menatapnya dengan kerutan di dahi, lalu tiba-tiba Aji tersenyum. Jenny merasa malu saat bertatapan dengan Aji. Terlihat warna mukanya sudah persis dengan kepiting rebus. "Ih, tuh Bapak," ujar wanita itu menunduk malu. "Bikin malu Jenny Lagian kamu tuh aneh deh, kan tuh malam karena faktor ketidaksengajaan juga kali Jen," kata Aji membuat Jenny makin malu. "Iya sih Pak, tapi..." Jenny menutup mulutnya sendiri dengan telapak tangannya. Berbinar menatap wajah Aji. "Hus, ngaco kamu." Aji kembali menatap ke depan, membuat Jenny sudah berasa. "Pak, jangan marah neh." "Apalagi? Nggak deh, nanti takutnya Bapak marah sama Jenny," ujar Jenny. "Kalau mau bahas masalah malam itu, mending nggak usah," kata Aji membuat Jenny hanya bisa terdiam. Beberapa hari kemudian, Aji sengaja menghempaskan tubuhnya membuat kursi berwarna hitam di dalam ruangan terguncang pelan. Dia menghembuskan nafasnya begitu saja. Bersandar di kursinya yang empuk sedikit banyak membuatnya bisa menghilangkan penat tubuhnya, tapi tidak dengan otaknya yang masih berjibaku memikirkan sesuatu. Ia kembali mendengus pelan, membuat pandangan dua orang wanita yang berada dalam ruangan pun beralih padanya. "Bapak kenapa?" Vita yang mulai bertanya dan Jenny mengangguk menatapnya. Aji memandang kedua wanita itu. Tubuhnya bergetar saat mengingat beberapa minggu lagi ia akan meninggalkan mereka semua. Aji hanya menggelengkan kepalanya karena belum saatnya ia menceritakan bahwa ia baru saja mengirimkan surat pengunduran dirinya ke HRD melalui emailnya. "Pak Aji lagi ada masalah?" Vita menanyakan kembali perihal tingkah atasannya yang aneh. "Nggak apa-apa, Fit." Senyum simpul tersungging di bibir wajah membuat Vita menghela nafas. "Bapak yakin nggak ada masalah apa-apa?" Jenny memberanikan diri untuk bertanya.
Sesaat Aji kembali berpikir, lalu memandang keduanya dengan tatapan penuh arti. Kalau misalnya aku kembali ke Makassar gimana? Jenny terkejut atas apa yang ia dengar barusan. Belum sempat ia membahas rasa penasarannya terhadap pria itu, justru pria itu sudah akan meninggalkannya. Emangnya bapak mau dimutasi kembali ke Makassar? Tanya Vita. Kan aku hanya bilang misalkan. Jenny hanya menatapnya dengan penuh tanda tanya. Pak, Aji menoleh lalu tersenyum ke wanita itu. Kenapa Jen? Bapak mau kasih tinggal 4 orang dang? Aji tersenyum lalu menggelengkan kepalanya membuat Jenny menghela nafas. Terus tadi Mbak bilang mau ke Makassar. Ye, kan udah aku bilang kalau misalnya Aji merasa belum saatnya ia mengatakan ke semua timnya. Oh iya, Michael belum balik kantor ya? Belum Pak, mungkin bentar lagi. Jawab Vita. Oh, oke deh. Di kampus, terlihat Reni baru saja duduk di kantin tempat biasanya mereka nongkrong bersama para sahabatnya. Ia menoleh saat sebuah tepukan pelan di bahunya. Lu kok melamun lagi, Nek? Reni tersenyum melihat Sinta yang sudah mengambil posisi duduk di sebelahnya. Reni menghela nafas berat lalu menggeleng pelan. Enggak kok, Sinta sangat mengerti kondisi sahabatnya. Gue yakin lu bisa ngelawatin ini semua. Gak tahu Sin, Reni kembali menggelengkan kepalanya. Dan sampai sekarang gue belum bisa ngilangin dia dari pikiran gue, jawab Reni lemah. Sinta sangat mengerti dengan kondisi psikologisnya. Reni jelas sedang patah hati, tapi justru kondisi ini lebih baik daripada status cinta yang menurutnya tidak ada kejelasan. Apa dia ngehubungin lu lagi? Tanya Sinta pelan. Takutnya Reni kembali bereaksi. Reni kembali menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan Sinta barusan. Kok bisa-bisanya dia kayak gitu ya Ren? Tanya Sinta, membuat Reni mengerutkan dahinya. I don't know, kata Reni sambil kembali memaksa dirinya untuk tersenyum. Tiba-tiba, saat mereka masih mengobrol santai, seorang pria menghampirinya. Hai, gua ganggu nggak? Pria itu berdiri tepat di depan mereka, tersenyum lebar. Kak Eko, kata Reni dan juga Sinta bersamaan. Ren, kamu apa kabar? Tanya Eko sambil mengambil posisi duduk di depan mereka. Alhamdulillah baik kak, jawab Reni, namun tiba-tiba senggolan pelan di lengannya dari Sinta membuatnya menoleh ke samping. Kenapa? Enggak, Oh iya kak Eko, gua tinggal dulu ya, kata Sinta yang sepertinya mencoba mengerti dengan keadaan saat ini. Dan ia berpikir mungkin ada baiknya Reni mencoba menghibur dirinya untuk kembali berteman dengan pria itu. Bye. Lu mau kemana, Nek? Teriak Reni saat Sinta sudah beranjak pergi. Kemana-mana hatimu senang, haha, jawab Sinta, membuat Reni hanya geleng-geleng kepala. Ada apa nih ya, Kak? Pertanyaan Reni membuat Eko menarik nafas berat. Lu masih marah sama gua? Tanya Eko. Kenapa juga gua marah? Emang Kak Eko salah apaan? Kata Reni mengernyitkan alisnya. Kapan-kapan kalau gue ajak lu jalan lagi masih boleh nggak? Reni sejenak berpikir dalam hati. Tak ada salahnya ia mencoba menjalin pertemanan dengan pria itu. Toh daripada dia bersedih ria karena seorang Aji, maka ia pun mengangguk pelan menjawabnya. Thanks ya Ren, ujar Eko. By the way, lu udah makan belum? Reni mengulum mulutnya sambil berpikir bahwa sepertinya pria itu akan mengajaknya makan malam. Belum sih, kenapa emangnya kak mau ngajakin Reni makan ya? Hehe.
Kalau boleh sih, jawab Eko. Ajakan Sinta lagi boleh nggak? Tatapan penuh harap ditunjukkan oleh gadis itu. Eko hanya bisa mengangguk pasrah menjawabnya. Ikhlas toh kak? Iyalah, masa gitu aja nggak ikhlas sih, jawab Eko tersenyum. Jadi mau jalan sekarang atau? Bentar kak, gua nelpon Sinta dulu. Setelah menelpon Sinta dan ternyata menyetujui ajakan Eko, akhirnya mereka meninggalkan kampus bersama-sama menggunakan mobil Eko. Beberapa hari kemudian, malam ini kembali Reni merasakan kesepian berada dalam rumahnya. Awalnya ia sempat telepon-teleponan dengan kedua orang tuanya yang berada di kampung. Banyak hal yang mereka obrolin. Baik itu masa-masa Reni di kampus ataupun masa-masa berada di tempat kerjanya. Namun itu hanya sesaat, karena kembali ia memikirkan seseorang yang jauh di sana. Hatinya masih terasa sakit dengan situasi ini, meskipun kejadiannya sudah beberapa hari berlalu, tetapi rasa sesak dalam dadanya belum juga sirna. Ingin rasanya ia menghubunginya hanya untuk sekedar menghapus rasa gundah di hatinya. Reni teringat sebuah kalimat yang diucapkan oleh Aji saat ia bertemu kembali. Aji berkata-kata seolah memberinya satu harapan, harapan yang membuatnya sampai saat ini susah berpaling. Selalu ia berusaha sekeras mungkin untuk menyangkal semua itu, karena tentu saja tak ingin lagi hidup di atas harapan palsu. Ia menginginkan hidup dalam realita. Beberapa kali Reni ingin mengikuti saran Sinta untuk mulai membuka hati. Memang tidak ada salahnya biar hilang mencoba mendekati seseorang, tapi menurut Reni belum ada yang cocok dengannya. Eko sudah jelas masuk dalam blacklistnya. Ji, kok gue susah banget lupain lu ya? Gumamnya pelan saat jemarinya menyentuh layar ponsel yang baru saja ia ambil di atas meja. Mungkin seharusnya ia menelpon Aji sekali lagi. Gak ada salahnya kan? Batin Reni kembali. Lalu ia pun segera menelpon Aji dengan debar jantung yang tak beraturan. Suara panggilan masuk terdengar, namun belum ada jawaban sama sekali. Reni tersenyum pasrah. Mungkin dia nggak tercipta untuk lu, Ren, gumamnya pelan. Tuk tuk tuk. Reni mengutuk jidatnya sendiri menggunakan jari telunjuk bagian belakangnya yang ia tekuk. Dasar Reni. Masih saja mengharapkan si doi, gumamnya pelan sambil menggelengkan kepalanya sendiri.